chi sa chi. Kita sudah mewakili. Oh, mana? Tiga bersaudara ditinggalkan ayah dan bunda. Jika
atau lunchbox. Jadi NKB ya.
Jadi dipersilakan duduk dari depan baru ke belakang, jangan berkumpul di belakang semua, oke? Panitia. Nggak nyanyi. Kemuramu dari kita dulu kehilangan itu naga damai meambung wayang Selamat datang kepada Bapak Penasehat Bapak Tommy Watuli beserta dengan Ibu Devi. Saya ingin mencintai. Oh, menaun tamporo kelabat kentu merakit-rakit pasung kuda were-werena tanu eta gemurau tarik kita kehilangan itu naga damai meambung wayang
Ya, aplaus dulu ya buat penyanyi kita yang berbakat. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan masuk pada acara yang berikut. Kita akan saksikan yang diangkat oleh pengurus periode Pemimpinan PMT tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah Tonsea berbudaya. Kalau bukan Tonsea, siapa lagi yang akan menghidupi ya budaya-budaya yang ada di tanah Minahasa, khususnya yang berada di Minahasa Utara. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Penasehat Bapak Winston Tommy Watulio. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari panitia MKB yang kelima. Bapak Ketua Umum PMT masa bakti 2016 sampai 2020, Bapak Yori Eskolai, dan juga tamu-tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, dan juga seluruh undangan. Kami ucapkan terima kasih di mana sudah memenuhi undangan dari panitia MKB kelima Pahimpunan Tonsea tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada menyanyi lagu Indonesia Raya. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
masih tetap berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama Opo Wananatas. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai untuk acara MKB PNT kelima tahun 2020. Kita akan buka dengan doa. Kami mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Herman Rumbayan untuk membuka acara kita dalam doa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai musyawarah keluarga besar Paimpulan Etonsea yang kelima. Untuk itu kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Satu kesempatan yang baik, yang manis yang Kau berikan kepada kami, keluarga besar Paimpulan Etonsea yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
boleh berada bersama-sama di tempat ini seraya mengadakan musyawarah keluarga besar Paimpuluan Etonsea yang kelima. Untuk itu Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin musyawarah keluarga besar ini, sehingga dari awal sampai pada akhirnya semua berjalan di dalam kehendak-Mu. Seluruh acara, semua yang ambil bagian di dalamnya, kami berdoa Tuhan mengurapi secara khusus. Pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk saudara kami, kekasih-kekasih kami yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai, membawa mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Dan kami boleh bersuka cita bersama-sama lewat musyawarah keluarga besar Paimpuluan Etonsea ini. Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan musyawarah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua jadi atas kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Herman Rumbayan yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada acara yang berikut, yaitu laporan dari Ketua Panitia Pelaksana MKB kelima Paimpuluan Etonsea tahun 2020 kepada Ketua Panitia Pelaksana Bapak Felix Luntungan, dipersilakan. Tabea. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya ya, cantik. Memang susah kalau orang Tonsea itu, kalau sambutan, kalau pakai bahasa Tonsea, itu mesti harus di dalam kondisi lomba baru dapat dia bagus. Kalau enggak, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di secara formal itu agak susah-susah gampang. Terima kasih karena kesempatan pada siang hari ini kami panitia mendapatkan kesempatan, bahkan tugas yang cukup cepat agar kita sebelum melewati tahun 2020 kita memenuhi amanat anggaran dasar dari Paimpuluan Etonsea. Sudah terlaksana musyawarah keluarga besar. Jadi persiapan kami panitia itu termasuk kurang dari 2 minggu. Karena pertimbangan pandemi segala macam, jadi kita dari berbagai sudut pandang, akhirnya ada beberapa hal yang kita ringkas. Dari peserta yang biasanya setiap perkumpulan di periode 2016-2020 atau di periode di zaman Bapak Winston Batulio ada sekitar 44 perkumpulan, itu masing-masing 3. Sekarang MKB saat ini berdasarkan kesepakatan dengan pengurus kita hanya 1 karena situasi pandemi. Bahkan agar supaya itu memenuhi protokol kesehatan, kita tidak boleh menggunakan sarana indoor, sehingga kita menggunakan tempat ini agar supaya memenuhi persyaratan-persyaratan protokol kesehatan. Terima kasih kepada semua perkumpulan kampung atau roh, kemudian perkumpulan teranak keluarga dan perkumpulan fungsional yang telah memenuhi undangan panitia. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina yang saat ini juga kami lihat informasi dari ajudan memang tidak bisa hadir, Pak Ketua Umum dan Pak Penasehat. Itu karena situasi yang kita semua serba tahu kesibukan beliau.
Jadi undangan dari panitia itu memohon maaf karena tidak bisa meninggalkan area. Jadi undangan kami telah sebarkan dari Dewan Pembina yang berkonfirmasi hadir adalah Bapak Ambil Mantiri, kemudian dari penasihat ada Ibu Linda Lubisunda, kemudian ada Ibu Shanet Chandra Tresna dan Pak Winston. Itu yang kita lihat ada Pak Winston. Dan dari rotasi 50, terakhir adalah 51 rotasi. Update per 2 hari yang lalu kita dapat update ketambahan 1, jadi 51 perkumpulan rotasi Tonsea telah memenuhi undangan lebih dari setengah. Kemudian dari pengurus yang terdaftar ada sekitar 50 orang, itu juga sudah lebih dari setengah. Sehingga kami dapat sampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan MKB sudah dapat kita laksanakan. Banyak kekurangan, kelemahan dari persiapan kami panitia, tentunya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala dukungan dari semua pihak, khususnya Ketua Umum Paimpuluan Tonsea 2016-2020, sehingga beban kerja dari panitia pelaksana MKB 2016-2020 dapat kita laksanakan dengan baik hingga saat ini. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Kalana. Terima kasih Bapak Ketua Panitia, Pak Felix Luntungan. Berikut kita akan masuk pada sambutan dari Ketua Umum Paimpuluan Tonsea masa bakti 2016-2020, Bapak Jori Koloai. Dipersilakan. Oke, saya Ketua Umum PNT. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Iya ya Bu Santi. Mestinya saya kompok sedikit. Yang saya hormati Bapak Penasihat Paimpuluan Tonsea, Bapak Dr. Tony Winston Watuliu bersama dengan Ibu. Yang saya hormati pengurus Paimpuluan Tonsea periode 2016-2020. Yang saya hormati Ketua Panitia dan Panitia MKB kelima PNT 2020, yang saya hormati Ketua Roong, Teranak, dan Fungsional Paimpuluan Tonsea, yang sampai tanggal 26 November update berjumlah 51 di bawah bersama-sama dengan Paimpuluan Tonsea. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta undangan yang berbahagia. Salam sehat. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan boleh kumpul bersama-sama di tempat ini di Taman Budaya Sentul dalam rangka mengikuti MKB Paimpuluan Tonsea yang kelima, dalam rangka salah satunya adalah untuk
pemilihan ketua umum periode 2024 ya. Dari nanti dengan pelaksanaan dari MKB kelima ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada penasehat Bapak Dr. Tommy Winston Watuliu yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini, menjadi pendorong bagi kita semua dalam semangat kebersamaan Paimpuluane Tonsea tetap eksis dan berkarya berkiprah dalam kehidupan sosial bermasyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk di tanah kelahiran kita, Minahasa Utara, Bitung, Manado, Minahasa, yang semuanya bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Menyampaikan salam hormat dari Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Oli Dono Kambei. Konfirmasi tidak bisa hadir karena memang pada masa-masa kampanye dan masa tenang untuk pilkada yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih pada kesempatan ini juga kepada Ketua Panitia yang sudah menyiapkan dalam waktu yang relatif singkat mencari tempat yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ini cari di Cibubur susah, yang ada, so dipakai. Mau terlalu jauh lebih susah lagi. Jadi cari yang dekat-dekat yang bisa dihadiri oleh para undangan dan seluruh peserta MKB. Selanjutnya terima kasih juga kepada ketua-ketua rotasi ataupun perwakilan yang ditunjuk. Memang dari kesepakatan kita menghadirkan satu saja, sehingga di tempat terbuka kita memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, karena kebetulan kami juga anggota Satgas Nasional COVID-19 yang menangani COVID-19 sejak tanggal 30 Januari 2020, penjemputan WNI dari Wuhan ke Natuna sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan tinggal berapa hari lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan dari Paimpuluane Tonsea, bahwa sejak periode kepengurusan yang ditetapkan dari MKB 4 di bulan Oktober 2016 itu dipercayakan kepada kami untuk meneruskan estafet kepemimpinan Paimpuluane Tonsea dari Bapak Dr. Tommy Winston Watuliu kepada kami, dan merupakan satu kehormatan diberikan tanggung jawab oleh roong, teranak, dan fungsional untuk melanjutkan estafet kepengurusan dari Paimpuluane Tonsea. Kami berkaca dari luar biasa Bapak Dr. Tommy Winston Watuliu membawa PNT, bisa berkiprah, bisa solid dan menunjukkan eksistensi untuk menjadi saluran berkat bagi lingkungan dan masyarakat, terutama di komunitas Sulawesi Utara. Melanjutkan dari itu, kami bersama-sama dengan pengurus meneruskan dengan mengangkat waktu itu sama-sama dengan tema Tonsea Berbudaya. Kenapa kami melanjutkan dengan tema waktu itu Tonsea Berbudaya adalah melanjutkan apa yang Pak Tommy sampaikan, bahwa inga-inga itu kampung, dan bagaimana meneruskan tradisi budaya yang menjadi akar kehidupan dari orang Tonsea.
dalam perjalanan waktu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu semua diwarnai dengan kegiatan yang memang didasari oleh budaya. Di dalam kegiatan untuk bakti sosial, karya bakti, kemudian kegiatan festival, sampai kegiatan seminar, dan kegiatan apapun itu selalu ditampilkan. Sampai pada hari ini, ya ada kebesaran, ada kolintang, ya, menunjukkan bahwa memang orang Tonsea itu penuh dengan keberagaman, penuh dengan berbagai macam talenta yang disatukan dalam satu kehidupan tradisi budaya yang kuat. Oleh sebab itu, masing-masing kampung itu saat ini memang bertumbuh untuk budaya dan tradisi itu tetap terpelihara dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kami kembali ke kampung, kemudian waktu itu kita melaksanakan ziarah, terutama kolintang. Kolintang ini lagi digalakkan untuk bisa dimiliki oleh semua kampung, semua desa. Dan paling hebat saat ini terutama desa Lembean, ya, yang memiliki lebih dari 5 perkumpulan kolintang. Luar biasa. Ini makanya nilai kit ini ada kolintang ada di Jakarta. Ada saya terbang dari Lekit ke Jakarta, martu di Lekit ada tertinggal. Ya, jadi memang harus didorong ini. Nah, artinya yang mau disampaikan bahwa kekuatan nilai-nilai buat budaya dari komunitas Tonsea ini menjadi kekuatan pemersatu, dan itu menjadi satu karakter yang kuat. Ya. Tadi Pak Tommy bilang Tonsea selalu eksis dari dulu dan menjadi contoh dari perkumpulan Pakasan yang lainnya. Ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dalam satu semangat kekeluargaan, kebersamaan yang kuat sebagai orang Tonsea yang ada di perantauan. Ya. Mari kita tetap membawa Paimpuluan Tonsea ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau orang lihat hari-hari terakhir ini ada banyak situasi, kondisi orang berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara banyak tantangan. Ya, berangkat dari komunitas yang paling kecil dari kampung Tonsea, orang bisa menunjukkan bahwa kehidupan yang beragam itu dibungkus dalam satu semangat persatuan dan kesatuan berbangsa. Itulah orang Indonesia dan itulah orang Tonsea. Ya, sehingga di mana ada orang Tonsea itu memberikan kesejukan dan memberikan semangat untuk mengisi pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Tidak usah jauh-jauh, ya itu orang dari kehidupan bagaimana memelihara, bagaimana bisa mengangkat kehidupan seni budaya, tradisi dari wilayah Tonsea, Sulawesi Utara. Sehingga boleh saya sampaikan di sini bahwa patut kita berbangga, patut menjadi satu kekuatan bagi kita semua bahwa di wilayah kita itu menjadi salah satu wilayah penunjang ekonomi daerah. Orang-orang Tonsea yang ada di luar Sulawesi Utara, termasuk yang ada di DKI dan sekitarnya, ikut menunjang pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu yang saya sampaikan tadi, di mana ada orang Tonsea, ya di situ ada kesejukan, ada satu spirit dan semangat untuk memajukan bangsa dan negara yang kita cintai. Selanjutnya, terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari seluruh perkumpulan Rom, teranak, dan fungsional. Arahan dari Bapak Penasehat, dari Ketua Pembina PNT,
sehingga di kurun waktu yang diberikan penugasan atau memimpin PNT ini dari 2016 dan sampai dengan 2020, puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Memang ada banyak tantangan. Jadi izin Pak Penasehat, ada tuh orang sampai bikin kegiatan, tuh DP Ketua Panitia memang kurang tiap hari basuar jahat. Tuh kuku somota cabu ya. Akhirnya orang kurang aja bilang patah kalau patah ya. Terima kasih. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini kembali ke tema tadi dan bagaimana spirit dan semangat kita, tujuan untuk adanya perkumpulan dari PNT ini untuk menjadi bagian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata untuk tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan festival budaya paguyuban dari PNT untuk bisa tetap melaksanakan. Di 2020 ini sebenarnya MKB itu akan dilaksanakan paralel dengan Festival Budaya Nasional. Memang ini COVID ini luar biasa. Jadi banyak hal yang belum bisa terlaksana, tapi nanti di kepengurusan berikut kita harapkan ini bisa ditindaklanjuti. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kepada seluruh perkumpulan kampung, ya, rotasi, roh, teranak, dan fungsional yang sudah membantu, yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan, program-program kegiatan. Begitu juga untuk pengurus periode 2016 sampai 2020 yang luar biasa. Dari 2016 sampai 2020 ada yang dia urus panitia nggak mau pindah-pindah. Sampai hari ini jadi ketua seksi perlengkapan. Ya, saya rasa saya tahu semua. Jadi bilang Pak Jori, kita nggak usah jadi yang mana-mana, pokoknya kita di situ aja. Jadi sepanjang orang bikin kegiatan, terus itu seksi perlengkapan jangan boleh ambil. Boleh kasih orang lain tuh lain. Martu perlengkapan tetap dia. Ya. Luar biasa. Terima kasih ya, pada pengurus. Dan ini menjadi semangat, kekuatan bagi kita semua. Sampai tadi pagi udah pasang ini, ada desain tempat, masih sempat bilang setia hingga akhir. Itulah yang bisa kami sampaikan dari satu harapan, dari satu semangat kepengurusan 2016 sampai 2020, dan diharapkan hari ini juga kita bisa melaksanakan MKB yang kelima untuk memilih, salah satunya memilih kepengurusan yang baru yang kita harapkan tadi baik dari Bapak Penasehat maupun dari kami, dan saya rasa semua kita mengharapkan kepengurusan yang baru tetap membawa Paimpulu Wanetonsea ini tetap eksis untuk berkarya menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan lingkungan. Ya, PNT bisa ada sampai saat ini adalah karena kekuatan kebersamaan, kekerabatan, kekeluargaan, ikatan dari seluruh warga, rom, teranak, dan fungsional. Ya. PNT itu cuma memfasilitasi, PNT itu cuma mewadahi untuk kita bersama-sama berjalan. Tetapi kekuatan utama itu adalah di rom, teranak, dan fungsional, terutama yang ada di kampung. Ya. Sehingga bagaimana nanti di kampung-kampung, perkumpulan kampung, terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya, itu bisa tetap punya satu brand image atau satu simbol budaya yang dia bawa. Contoh misalnya Matungkas ini ada terkenal dengan Kabasaran. Leikit ada Kolintang sama Lembean. Kemudian ada Maengket. Kemudian ada kelompok-kelompok tari. Nah, mari kita perkuat lagi ke depan.
dan terutama di kampung kita bisa memperkuat juga desa adat, ya, desa adat yang saat ini sedang diperkuat bersama-sama supaya bisa ada, dan itu ada peraturan presidennya, ya. Oleh sebab itu saya sudah lapor Pak Penasehat juga, biar cuma kacili-kacili di kampung tetap orang sebagus itu rumah adat, rumah tua. Kebetulan rumah peninggalan orang tua dari tahun 1913. Nah, ini sedang direnov, ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari melestarikan seni dan budaya. Saya ucapkan selamat datang kepada penasehat Ibu Janet. Mari Ibu bersama dengan rombongan. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Penasehat kita Ibu Janet boleh hadir di MKB kelima ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin dan ketuari yang berbahagia, pada akhirnya mari kita berharap ke depan kita mendukung program-program kegiatan PNT dan kita tetap ada di dalamnya untuk memperkuat. Ya, ada banyak perbedaan, ada banyak dinamika yang ada di dalam perkumpulan ini, ya, di dalam kehidupan di Tonsea sendiri dan komunitas Sulawesi Utara. Tetapi marilah pada saat kita bersama-sama dengan Paimpuluan Tonsea, kita dalam satu keluarga PNT yang saling bahu-membahu, saling mendukung, membantu, dan saling melengkapi untuk menjadi berkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih untuk dukungan bagi kepengurusan kami selama ini, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa di tengah pandemik COVID-19 ini kita tetap sehat, tetap kuat, fit, dengan mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dan kebersihan diri. Kalau boleh tambah, makan enak dan bergizi, ya, dan olahraga. Ya, jadi itu saja yang sudah menyampaikan program pemerintah. Jadi mari kita sama-sama patuhi itu, dan terima kasih untuk panitia yang sudah sangat standar melaksanakan protokol kesehatan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iyayat Usanti. Demikian laporan sambutan dari Ketua Umum Paimpuluan Tonsea, Bapak Yori Koloai. Berikutnya kita akan mengikuti kata sambutan dari mewakili penasehat sekaligus Dewan Pembina Paimpuluan Tonsea. Kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Winston Tommy Watulini. Kami persilakan Bapak. Abea, Shalom, damai di hati.
Ketua Riwaya Tauton Sea Wia Pesengkotan Se Tunduan Wanua itu Paimpuluan Eton Sea itu endole osiai maimo kita kumulur pelako owe wolaya ya sempung baidan Yesus Kristus kita waya toro itu endole osiai yai naan paimpuluan kita waya itu sekatuari Tauton Sea Wia Pesengkotan. Sihi Leos Wia si Ompung itu sekatuari Wia endol Leos yai dituduk pelako wadakut pelako ya si katuarita si Pak Saasaran ne Tauton Sea Wia Pesengkotan. Ama Marskal Yori Suleman Kolwai. Tanun itu si Leos biasa ne Tauton Sea Wia Pesengkotan. Ama Janet Ganda Tresna. Sekatuari kinadupan ko mo upa patutulog sa pandeta to upa Felix Sewailan seminay mo rumangsak wadi-wadi itu ramporan Leos na Tauton Sea yai oi dakat katuari Tauton Sea Wia Pesengkotan wo seminai ya acara ramporan di Tauton Sea itu untuk Leos yai selarumai nate yai melak apa pinayang ni Tauton Sea sema wadi-wadi kerja setunduan Ama Marskal Yori Kolwai isampat laku teturu yai paendon pengertian makaleos ni katuari isampatku itu Melayu. Sekali lagi puji Tuhan, kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk komunitas yang melaksanakan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia. Kita sangat-sangat bangga dengan para orang tua, para senior yang sudah membuat suatu perkumpulan seperti ini, yang kalau saya boleh sangat bangga sekali bahwa ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat, bahkan memberikan suatu leverage, suatu daya ungkit yang luar biasa untuk membuat semangat tombol-tombolan masawa-sawangan sebagai ciri khas masyarakat Malsum dalam hal ini Tauton Sea tetap terpelihara sampai saat ini. Selaku orang Tauton Sea, saya mewakili Ibu Janet juga yang sudah hadir. Penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Yori beserta Ibu dan seluruh keluarga, juga para pengurus dan tentunya seluruh masyarakat Tauton Sea yang ada di Jabodetabek yang sudah memberi diri tanpa pamrih selama 4 tahun dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Saya tidak perlu sebutkan, tapi Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, di suatu kegiatan yang sangat membanggakan kita semua.
Bahkan saya di kantor, bos-bos saya bilang, kamu tetap aktif di sana, karena kekuatan bangsa Indonesia ada di komunitas-komunitas seperti yang kita buat ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah, banyak paguyuban-paguyuban yang ada di Nusantara ini mencontoh masyarakat Kawanua dengan kerukunan keluarga Kawanuanya, dan itu sudah berlangsung sangat-sangat lama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, dan saya kasihi, mungkin kalau Bapak Ibu lihat muka saya bisa terlihat saya sangat-sangat sukacita luar biasa karena saya boleh hadir. Dan terus terang Pak Felix itu mengundang saya pada tanggal 19. Padahal tanggal sebelumnya saya sudah ada jadwal dengan, biasa kalau weekend itu kan saya dengan Ibu Debbie Deborah Watulio, biasa ada bisnis-bisnis kecil-kecilan gitu. Pada saat tadi pagi, bangun pagi, kebetulan kami menginap di Puncak. Beliau bilang, kemarin kita selesai batal. Dia bilang, siapa kena selesai batal? Oh, Tonsea lebih penting. Jadi Bapak Ibu, nanti Felix, ini terutama Felix, mungkin Felix bilang, oh betul ini, nanti lihat chatting di sini ya, ada. Poinnya di sini Bapak Ibu adalah, kalau saya bilang sama Pak Yori, orang sekarang, apalagi saya doakan Pak Yori ini akan menjadi seorang pemimpin kita, bahkan ke depan secara nasional. Tapi kita semua akan ada akhirnya. Kita akan retired, kita akan pensiun. Jadi kalau orang di Tatelo bilang, jangan orang pulang kampung, dia bilang, ini Om siapa ini Om ini? Oh, kita orang di Tatelo. Oh, Om siapa? Karena orang tidak pernah lagi ketemu dengan saudara-saudara. Jadi jangan cari saudara setelah orang tidak bisa apa-apa, tapi carilah saudara saat orang banyak apa-apa. Ini yang saya merasa bangga sebagai putra Minahasa. Kita tidak pernah kekurangan pemimpin-pemimpin. Ini ada Pak Yori, mungkin nanti Pak Yori 2 periode, atau nanti ada ketua yang lain. Orang yang tahu, tapi yang jelas bahwa apa yang kita buat ini berkesinambungan, dan tentunya kalau saya boleh bilang, waktu kami juga dipercaya menjadi sukarelawan di PNT, ketua boleh berganti-ganti, tapi PNT tetap akan ada. Dan yang terpenting, kalau saya lihat dari komunikasi dengan Pak Felix, juga dengan Pak Yori, suksesor itu sudah tersedia. Tapi bisa saja Pak Yori lagi. Ini yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan dulu. Ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya mau menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Yori tadi tentang beberapa program nasional maupun program daripada pemerintah daerah. Ini menjadi catatan penting yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita di kampung. Jadi kalau kita lihat di peta, Bapak Ibu boleh buka di Google, peta titik Super Hub 2045 itu ada di Tanah Minahasa. Nah, kalau mau lihat efek titik, ada di Tatelo sebenarnya kalau lihat dari itu. Tapi konkretnya ada di Mapanget dengan bandaranya, ada di Likupang dengan campnya, ada di Bitung dengan pelabuhannya. Artinya di sini, ini kan orang selalu, Pak Yori sering komunikasi dengan Pak Oli Uno Kampey, Pak Gubernur, sama juga dengan kita juga. Ya, puji Tuhan kalau orang telepon, beliau langsung angkat. Padahal beliau lebih senior kan. Tentunya ini ada suatu hal yang positif yang kita bilang chemistry, tapi yang penting di sini Bapak Ibu, terkait dengan Super Hub yang tadi saya boleh sampaikan. Pertama, PNT sudah melakukan langkah konkret, terutama dalam hal budaya. Kenapa perlu ada kita jaga budaya kita? Karena dengan Super Hub ini, Super Hub itu kayak jadi orang jadi kota penghubung seperti Singapura, Hong Kong dan beberapa Super Hub itu. Tanah-tanah di Minahasa, tanah-tanah di Tonsea masih orang punya. Nah, karena apa?
nilai properti di Tanah Minahasa itu, apa yang sudah dilakukan oleh PNT ini, agar supaya itu betul-betul berjalan dengan baik, dan kita masih memiliki apa yang kita miliki di sana, orang mesti jaga orang properti. Walaupun Pak Yorik nanti sudah mau jadi ketua, kan masih bisa berkomunikasi dengan orang, masih bisa dengan PNT, orang bikin apa di sana, supaya masyarakat tahu bahwa apa yang orang akan lakukan saat Super Hub dalam hal ini KEK ini jalan. Misalnya, orang kasih tahu, mau ini kalau perlu doi, jangan sampai tanah dijual. Investor boleh datang, tapi orang tanah jangan orang jadi orang punya. Orang boleh datang, tapi cukup orang sewa. Supaya misalnya saya sekarang punya tanah di Kasar misalnya, di Karagesan, di tempatnya Ibu Degi. Saya sewakan 30 tahun, setelah saya selesai sewa, masih kita enak punya. Nah ini hal-hal yang luar biasa yang kurang perlu bagi kepada mereka. Di samping hal-hal yang kurang, kesadaran seperti itu timbul karena terpeliharanya kebudayaan yang kita miliki. Ini beberapa hal yang boleh saya bagi kepada saudara-saudara saya yang saya sangat kasihi, saya sangat cintai, yang diwakili oleh para ketua-ketua Roong dan Taranak. Dan ini pertama segera kita sampaikan di sana, dan kita coba pikirkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan konkret. Saya sudah berkunjung di rumahnya Pak Yori, rumah warisan, dan itu sesuatu sekali, dan itu bisa dijadikan tempat pertemuan untuk kita saling berdiskusi. Jangan sampai 2045 orang kesiang di sana kurang jadi begitu-begitu. Minimal orang di sana 2045 kalau Ibu Janet jadi konglomerat di Jakarta, akan ada konglomerat Tonsea di tanah Tonsea. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena waktu. Dan yang terpenting, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Marskal Yori Polwa yang saya hormati atas upaya-upaya kegiatan-kegiatan memberi diri tanpa pamrih, karena kalau kita kan bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya selalu, kalau dengan istri saya selalu bilang, misalnya kalau orang di kantor, orang kerja rajin dapat prestasi supaya jadi ini jadi itu kan ke manusia. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, apapun yang kita akan terima, kita tidak terlalu stres. Minimal kalau orang lihat Pak kita dia bilang, oh itu mayor siapa itu? Padahal bukan mayor kan. Mukanya boleh kelihatan mayor atau letkol, tapi apa Roy? Gitu. Jadi Pak Yori orang oh ini letkol Yori Polwai, padahal nggak dikenal. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kepada seluruh panitia di bawah pimpinan ini Pak Felix ini termasuk salah satu relawan yang luar biasa dari zaman ke zaman. Orang dulu di Tonsea jadi apa namanya penggembira ini Felix ada. Sampai sekarang beberapa kali ganti ketua, Felix tetap ada. Saya tidak tahu apa yang membuat Felix ini betul-betul luar biasa. Di sini juga ada Pak Evang, sama dengan perlengkapan. Dari sekarang sudah sedikit turun tuh badan, sudah sehat. Bang Foto, Roy, banyak sekali ini. Dan ini sesuatu yang menurut saya ini berkat Tuhan buat kita semua. Dan yang terpenting satu lagi, Pak Yori kan kalau saya baca-baca dari WA dari Pak Felix, Pak Yori sudah mempersiapkan. Tapi bisa juga Pak Yori jadi ketua lagi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana, ini yang paling terakhir, bagaimana membuat PNT ini tetap ada. Saya percaya ini yang hadir kan hanya perwakilan, tapi saya percaya sebenarnya banyak yang ingin hadir. Upayakan anak-anak kita kalau kita datang ke acara-acara Kalanua, Tonsea atau apa, kita ajak. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Puji syukur kepada Tuhan dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pengurus PNT 2016-2020 di bawah pimpinan Bapak Marskal Yori Polwai, seluruh pengurus dan seluruh ketua-ketua Roong dan Taranak yang sudah memberi diri bagi
orang Tonsea yang ada di perantauan, khususnya yang ada di Jabodetabek. Biarlah apa yang kita kerjakan ini menjadi berkat dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Iya, 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 Bu Santi. Ibu Kasape. Iya. Terima kasih. Pakai masker dulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Winston Tommy Watuliu sebagai penasehat, berikut juga Ketua Pembina Paimpuluan Tonsea. Berikut ini kita akan masuk pada sidang paripurna yang pertama. Yang ini yang kita tunggu-tunggu. So pasti semua yang ada, baik dari Room, Taranak, Fungsional, semuanya datang ke sini untuk hal ini. Yaitu kita akan masuk dalam MKB, sidang paripurna yang pertama dari MKB Paimpuluan Tonsea yang kelima. Saya minta bantuan dari Ketua Panitia, Bapak Felix Guntungan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada quorum ya. Oke, yang sudah masuk dari Room, Taranak dan Fungsional sudah 33, baik yang dari 51 berarti sudah terpenuhi ya. Quorum? Lanjutkan? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada pengesahan jadwal acara. Jadwal acara atau rundown acara sudah dibagikan 2 minggu atau seminggu yang lalu ya. Lebih dari seminggu berarti sudah sah ya. Semua sudah baca kan? Berarti kita lanjutkan? Lanjut. Oke, kalau begitu kita akan masuk kepada tata tertib atau tatib ya. Tatib sudah juga dibaca ya? Di dalam buku sudah? Kalau begitu kita lanjutkan, Pak Felix. Berarti karena tatib yang ada itu tidak ada perubahan dari periode yang lalu atau pada saat kita mengikuti MKB yang keempat ya, sekarang MKB yang kelima. Berarti tidak ada perubahan. Kita lanjutkan? Lanjut, oke. Kita akan masuk kepada pemilihan pimpinan sidang ya. Untuk pimpinan MKB kita akan memilih yang pertama dari pengurus Paimpuluan Tonsea 2016-2020 dari pengalaman kalau dari pengurus itu biasanya dari ketua 1. Nah, ketua 1 di periode 2016-2020 itu bidang organisasi dan advokasi adalah Bapak Ence S. Wagyu, sarjana hukum. Jadi kita melakukan yang kebiasaan saja, itu mewakili pengurus dari bidang 1. Kami persilakan. Ya, makasih, kami persilakan. Dan dari panitia kami persilakan, silakan duduk Pak Ence. Dan dari panitia MKB yang kelima sudah duduk, kebetulan ada di tempat duduk di depan sini. Utusan yang berikut yaitu dari Room, paling tua, jadi mewakili ya. Yang paling tua dari Room, kita minta yang paling tua. Yang paling tua di sini yang berusia paling tua. Mohon untuk tunjuk tangan, mempersingkat waktu dan mempercepat waktu ya. Dari perwakilan dari kampung ya. Yang paling tua, Pak siapa? Siapa? Pak Rudi Tiko Alu ada? Pak Rudi? Ibu Jemima atau Pak
kursi yang sudah dipersiapkan di tempat ini. Ibu Jemima. Bapak Ibu Jemima adalah Ketua Pasumbudan Nekaima. Ibu Jemima. Syukur Lonto. Sekali lagi berikan aplaus. Terima kasih. Kita akan masuk pada rotasi Taranak. Yang paling muda. Perkumpulan keluarga yang paling muda siapa? Siapa? Bu siapa? Ibu Deli ada? Join kulit itu fungsional beliau. Luntungan, kalau tidak ada luntungan, Ibu Deli, tolong Ibu Deli dari ya, mewakili Taranak luntungan. Kakak Ade, ada yang mau komplain kan? Kebetulan ada 2 kakak Ade di depan sini. Saya gimana? Enok aja, Enok katanya ada. Siapa? Pak siapa? Perkumpulan keluarga ya? Ada. Iya, saya ikut yang banyak aja. Mari. Pak, dari keluarga Enok ya Pak ya? Taranak Enok. Oh ini ketua Pak. Silakan Pak Roli. Silakan duduk. Iya Pak. Satu lagi yang terakhir fungsional. Fungsional saya tahu nggak begitu banyak ya. Kebetulan ada dari Don Bosco Lebean. Pak Join Kulit kami persilakan. Mari Pak, silakan. Dia setengah muda. Setengah muda, setengah tua. Pas kalau begitu. Kalau kelapa, bukan Jakarut gitu. Sok berat ya? Oke. Demikian kami akan menyerahkan sidang paripurna yang pertama Majelis Keluarga Besar Paimpuluan Tonsea yang kelima, mohon maaf ini yang kelima, kepada pimpinan sidang sudah ditetapkan Bapak Hence Wagyu. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan sidang sudah terbentuk. Kami ada pertanyaan untuk para peserta. Apakah dari 5 pimpinan sidang ini ada yang keberatan? Tidak ada ya? Ya, lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke sidang paripurna yang kedua. Laporan umum pertanggungjawaban Ketua PNT 2016-2020. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ketua Umum Bapak Yori S. Kuluai. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih yang saya hormati sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Paimpuluan Tonsea periode 2016 sampai dengan 2020. Shalom, Tabea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan kegiatan pertanggungjawaban program kegiatan dari Paimpuluan Tonsea periode 2016-2020
yang dimulai pada akhir Oktober 2016, di mana mengemban tugas melanjutkan program yang telah disampaikan dalam program umum MKB 4, merujuk kepada program yang disinergikan lintas perkumpulan rotasi dengan tajuk Tonsea Berbudaya, yang menekankan kepada program yang berhubungan dengan pelestarian dan nilai-nilai luhur etika, adat, seni, dan budaya Minahasa, khususnya Tonsea, sebagai upaya mempertahankan eksistensi budaya Minahasa dari degradasi dan penetrasi pengaruh budaya luar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat. Program-program tersebut menjadi laporan pertanggungjawaban kepengurusan, di mana awal kepengurusan telah bersinergi dan memohon arahan dari pembina, dari penasehat, dari tua-tua seperti Bapak Oli Dondo Kambe, Pak Abel Mantiri, Pak almarhum Beni Tengker, almarhum Fritz Bulur, Pak Rainer Wetik, Pak Ludwig Usung, dan juga dari pemerintah daerah, termasuk di dalamnya Bupati Minahasa Utara, Wali Kota Bitung, dan Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini dikandung maksud untuk terjalinnya komunikasi dan interaksi lintas generasi, serta menjadikan program PNT sebagai tujuan dari program pembangunan pemerintah, terutama dalam bidang seni budaya dan pariwisata, yang mana akan menghasilkan dampak positif di berbagai bidang kehidupan di perkumpulan Paimpul Wane Tonsea, yang di dalamnya ada 51 perkumpulan rotasi yang ada, baik itu rong, teranak maupun fungsional. Pada tanggal 29 Oktober 2016, musyawarah keluarga besar Paimpul Wane Tonsea keempat sudah dilaksanakan di Hotel Asana Kawanua, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berlangsung dengan sukses dengan panitia pelaksana Bapak Alex Sasela dan pimpinan MKB Bapak Hence Wagyu, di mana terpilih sebagai ketua umum adalah Bapak Jori Kolowai dari Patuarian Leikit di Membe, menggantikan Bapak Winston Tommy Watuliu dari Perkumpulan Matuari Tatelu atau Permata. Selama kurun waktu 4 tahun kepengurusan, saya bersama-sama pengurus dan panitia yang dibentuk oleh PNT telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut. Periode 2016 sampai dengan 2017, melaksanakan bakti sosial bencana banjir di Bitung dan Manado. Tanggal 22 Januari 2017, yang kedua, melaksanakan bakti sosial di gelanggang olahraga, laksanakan di daerah Sulawesi Utara dan di Jakarta. Kemudian lanjut di 22 Januari 2017, ibadah dan perayaan Natal yang dilaksanakan di gelanggang olahraga remaja Jakarta Utara, pelayan Firman Pastor Wensen dengan ketua panitia Ibu Kriseli Maria Siaan Rarun. Kemudian tanggal 22 Januari 2017 tersebut juga adalah pengukuhan kepengurusan Paimpul Wane Tonsea periode 2016-2020 yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina PNT Bapak Oli Dondo Kambe selaku Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian dilanjutkan di 2017 adalah bakti sosial di wilayah Kampung Makassar, bakti sosial dan pembagian sembako di daerah Jakarta Utara. Kemudian ibadah Paskah dan perayaan Paskah 2017 di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur, hari Sabtu 6 Mei 2017, dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Insinyur Yopi Lengkong dengan Ketua Panitia Pak Hence Wagyu. Lanjut lomba dan pertandingan Paskah PNT. Kemudian dilanjutkan kegiatan bakti sosial. Kemudian selanjutnya Tonsea Golf Charity Tournament First Series dengan fokus pada seni budaya kebesaran. Terima kasih. Selamat datang kepada Ibu Ika Tengker, Angelika Tengker. Terima kasih. Mari Ibu. Ini memang orang Tonsea hebat-hebat. Tepuk tangan dulu.
Jadi kalau bilang orang Tonsea kekurangan kader, so terlalu. Ya. Karena so terlalu banyak. Terima kasih Bu hadirin. Kemudian setelah Tonsea Golf Charity Tournament First Series di 2017, kemudian ada perlombaan olahraga PNT, bulu tangkis dan catur serta golf. Kemudian periode 2017-2018 kita laksanakan Festival Tonsea Berbudaya, ada Maringangan, kemudian pameran foto pariwisata kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, lomba antar perkumpulan, seminar Tonsea Berbudaya, siklus hidup orang Tonsea, parade 250 penari Kabasaran. Ini yang kita lihat dari Bundaran HI ke lapangan Monas, 250 penari. Karena susah mau cari tuh postur-postur yang bagus, yang memang dapat lihat untuk menggunakan seragam tarian perang. Jadi Pak Tommy ada backing gladi sampai 2 minggu dorang untuk boleh bataria Iyayat Usanti. Kemudian pemecahan rekor muri penari Kebasaran terbanyak. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Dilanjutkan bakti sosial di daerah Tangerang dan Serpong, ibadah perayaan Paskah 2017, lomba dan pertandingan dalam rangka Paskah. Juara umum adalah Pain Puluhan ini Air Madidi. Kemudian kegiatan buka puasa bersama. Dilanjutkan Tonsea Golf Charity Tournament Second Series dengan tampilan budaya Kolintang. Ini ada Pak Ferdi ya, yang menginisiasi kemudian memfasilitasi kita. Luar biasa, terima kasih. Kemudian periode 2018-2019 kita laksanakan lagi Tonsea Golf Charity Tournament Third Series. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka mengumpulkan dana agar supaya ini Tonsea kalau bikin kegiatan, jangan tiap kali orang Tonsea datang ketuk pintu, so bawa-bawa map, itu orang yang menerima langsung stres, ya, sehingga orang coba cari biaya sendiri. Itu tadi yang dibilang patah kalau patah. Kemudian tampilan Tonsea Berbudaya dengan fokus Maengket, Kabasaran dan Kolintang. Lanjutkan seminar Tonsea Berbudaya, kita laksanakan di Jakarta dan di Sulawesi Utara. Kemudian ibadah perayaan Paskah 2019 di PMPP Sentul dipimpin oleh Ketua Panitia Bapak Aldrin Mongan. Kemudian lomba dan pertandingan dalam rangka Paskah PNT di mana Patuarian Leki di Membe sebagai juara umum. Kemudian buka puasa bersama, kemudian ulang tahun PNT. Periode 2019-2020 kita laksanakan di Auditorium PT IKA Kebayoran dengan Ketua Panitia Brigjen Pol Victor Manopo. Kemudian program PNT Mesupe tanggal 27 Desember 2019 dengan titik kunjung adalah ziarah di makam Ibu Walanda Maramis. Kemudian kunjungan ke Sanggar Seni dan Budaya di Desa Lembean. Kemudian ziarah ke makam Hafe Worang di Desa Tontalete. Kemudian diterima Wali Kota Bitung di kediaman resmi dengan tampilan budaya juga. Ada tari-tarian dan kolintang yang langsung Pak Wali Kota memimpin. Kemudian program Baksos di 50 rotasi PNT di Jakarta dipimpin oleh Ibu Deni Rory Tambani selaku Bendara Umum Pain Puluhan Tonsea. Kemudian melaksanakan hari ulang tahun PNT secara virtual. Kemudian dukungan PNT secara eksternal dalam hal seni budaya baik di tingkat provinsi maupun nasional. Mendukung pelaksanaan lomba Kolintang Piala Ibu Negara tahun 2017 di Semarang yang dilaksanakan oleh Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia. Mendukung kegiatan HUT ke-333 Desa Treman dengan kegiatan lomba panjat kelapa dan sosialisasi serta konsultasi hukum kepada masyarakat di Tonsea dipimpin oleh Pak Joni Politon dan Pak Henjen Wagyu. Kemudian mendukung program Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah
ke-44 Sinergi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dengan menghadirkan berbagai kebudayaan, seni budaya dari rong teranak dan fungsional PNT yang waktu itu dihadiri oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian mendukung program Kolintang Goes to UNESCO, yaitu mendaftarkan Kolintang melalui Kemdikbud yang diusung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pingkan. Kemudian mendukung festival budaya yang dilaksanakan oleh Kerukunan Keluarga Kawanua di JACC Senayan, Jakarta. Pemberdayaan lembaga adat di Tanah Tonsea dengan mendukung adanya Desa Kolintang di Desa Lembean dan Museum Adat Budaya Tonsea di Desa Dimembe, serta mendukung program Sinergi Pariwisata Super Prioritas Likupang baik dengan Disbud Parminut dan Sulut serta Kementerian. Selanjutnya mendukung kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Puncak Kelabat yang dilaksanakan Sanggar Prima Vista dan Dinas Kebudayaan Sulut tanggal 17 Agustus 2020 dan di Danau Tondano yang dilaksanakan oleh Sanggar Benteng Moraya Tondano Utara. Demikian program kegiatan yang bisa kami laksanakan, dan di buku yang sudah kami buat sebagai panduan kepada Bapak Ibu sekalian dari berbagai kegiatan tersebut, mengucapkan terima kasih untuk sumbangan bantuan dari Bapak Ibu sekalian sebagai donatur mensponsori kegiatan-kegiatan program ini, dan terima kasih untuk seluruh panitia. Ada 17 panitia besar. Itu yang saya sampaikan tadi, orang Tonsea tidak pernah kekurangan pemimpin. Ya. Dan untuk kesinambungan dan besarnya PNT ini, makanya kenapa kepengurusan 2016-2020 itu menyiapkan kader-kader yang luar biasa, karena kata pepatah itu kepengurusan yang hebat kalau dia bisa menghasilkan kepengurusan yang lebih hebat lagi selanjutnya. Setuju? Luar biasa. Jadi terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, dan dari kami ada sisa saldo sebesar 5 juta rupiah dari kepengurusan periode 2016-2020. Mohon arahannya dan masukan terhadap kepengurusan 2016-2020. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.